wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfalida Enda. Sebelum langsung ke judul investasi di pasar modal berdasarkan laporan keuangan dan harga saham, mari kita simak bagaimana pasar modal tersebut. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif. Pasar modal adalah suatu kegiatan yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dana. Dana diperjualbelikan adalah dana yang digunakan oleh pembeli untuk jangka panjang dalam rangka mengembangkan usahanya. Jadi, apabila perusahaan memerlukan kebutuhan dana untuk investasi jangka panjang dalam jumlah besar yang mungkin tidak dapat dipenuhi bank, maka pasar modal merupakan alternatif lain untuk menghimpun kebutuhan dana tersebut. Adapun alasan dibentuknya pasar modal, yang pertama, diharapkan pasar modal ini akan bisa menjadi alternatif menghimpun dana selain sistem perbankan. Ketika perusahaan untuk investasi jangka panjang dalam jumlah besar, maka pasar modal bisa memenuhinya. Yang kedua, pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Ketika tidak ada pasar modal, maka para lenders mungkin hanya bisa menginvestasikan dana mereka dalam sistem perbankan. Namun dengan adanya pasar modal, para pemodal memungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang mereka bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan. Peranan pasar modal. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham merupakan bukti pemilikan sebagian dana perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan obligasi, obligasi merupakan suatu kontrak yang mengharuskan pemimpin untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga kurun waktu tertentu yang sudah disepakati. Baik, selanjutnya adalah analisis laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview bagian dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini merupakan salah satu informasi yang penting yang harus disediakan oleh perusahaan, karena untuk melihat sejauh mana perkembangan perusahaan tersebut, sehingga mampu menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja keuangan. Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap posisi keuangan, yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan di sini menjadi hal yang wajib untuk mengetahui informasi laporan keuangan, karena atas dasar informasi tersebutlah pemilik perusahaan mampu menilai sukses dan tidaknya seorang manajer dalam memimpin perusahaannya tersebut. Karena keberlangsungan sebuah perusahaan itu dilihat dari efektivitas kinerja manajemennya. Dengan kata lain, laporan keuangan ini menjadi hal yang sangat pokok bagi pemilik perusahaan untuk menilai hasil-hasil yang sudah dicapai, dan kemudian mampu menentukan atau menaksir keuntungan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah manajer atau pimpinan perusahaan. Nah, di sini pimpinan perusahaan atau seorang manajer harus juga sering mengevaluasi atau mengetahui laporan keuangan tersebut, karena untuk menyusun rencana-rencana yang baru demi keberlangsungan perusahaan yang lebih baik. Nah, di sini bagi manajemen, hal yang paling penting adalah laba yang dicapai, cara kerja yang efisien, kemudian aktiva yang terjaga dengan baik, dan struktur permodalan yang sehat. Nah, ini menjadi alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan. Nah, ini dituangkan dalam laporan keuangan. Nah, di samping itu, laporan keuangan juga dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. Yang pertama, yang kedua, untuk mengukur efisiensi tiap bagian proses atau produksi, serta untuk menentukan keuntungan yang akan dicapai sebuah perusahaan. Kemudian, yang ketiga, untuk menilai hasil kerja tiap individu yang telah diberi wewenang atau tanggung jawab. Dan yang keempat, untuk menentukan perlu dan tidaknya kebijakan-kebijakan atau prosedur yang baru demi mencapai perusahaan yang lebih baik. Nah, kemudian juga ada pihak yang berkepentingan pada posisi keuangan. Yang ketiga di sini adalah investor. Nah, di sini para investor memerlukan laporan keuangan perusahaan di mana mereka menanamkan modalnya. Karena atas dasar informasi laporan keuangan tersebutlah investor mampu mengetahui prospek keuntungannya, jaminan investasinya, kemudian mampu melihat kondisi kerja, juga mampu melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut, sehingga dalam kondisi-kondisi tersebut pihak investor ini mampu menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh. Dan pihak yang keempat di sini adalah kreditur dan banker. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit suatu perusahaan, para kreditur dan banker harus mengetahui posisi keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, selain itu, kreditur, banker, ataupun calon investor merupakan orang di luar perusahaan, sehingga informasi terkait dengan laporan keuangan mereka terbatas, karena atas dasar data-data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut. Nah, berhubungan dengan hal itu, analisis yang dilakukan kreditur, banker, ataupun investor disebut analisis ekstern. Nah, adapun macam-macam rasio keuangan dalam hubungannya dengan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, yaitu keputusan investasi finansial dan operating sebagai berikut. Yang pertama adalah likuiditas. Nah, likuiditas ini adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Jadi untuk mengukur kemampuan ini menggunakan angka rasio modal kerja, current ratio, acid test atau quick ratio, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Kemudian yang kedua solvabilitas atau struktur modal. Nah, kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau untuk mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang. Nah, rasio yang digunakan adalah debt to equity ratio dan time interest earned. Kemudian yang ketiga adalah return on investment atau tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan nama investasi yang digunakan. Nah, rasio ini dibagi menjadi dua, yaitu return on total asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan aktiva. Digunakan untuk melihat sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aktiva ini dapat menggunakan rasio-rasio perputaran aktiva. Dan yang terakhir, kinerja operasi yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. Nah, untuk mengukur kinerja operasi perusahaan ini dapat menggunakan beberapa angka rasio dengan denominator atau penyebut penjualannya, misalnya rasio laba kotor terhadap penjualan, kemudian rasio laba bersih terhadap penjualan, kemudian rasio laba usaha terhadap penjualan. Nah, itu yang yang saya review dalam analisis laporan keuangan. Terima kasih. Langsung saja untuk melanjutkan yang tentang harga saham. Nah, di sini sebelum pemodal melakukan investasi pada saham, hal-hal yang perlu dilakukan paling dasar adalah melakukan analisis nilai saham terlebih dahulu. Tanpa analisis yang akurat dan rasional, maka kemungkinan besar para pemodal akan mendapatkan kerugian yang cukup besar. Maka dari itu, analisis nilai saham ini sangat diperlukan. Nah, di dalam harga saham ini ada dua hal yang ingin kita bahas. Yang pertama yaitu penilaian harga saham, dan yang kedua adalah faktor-faktor penggerak harga saham. Langsung saja kita bahas untuk yang poin pertama. Nah, di poin pertama ini ada penilaian harga saham. Di penilaian harga saham ini ada dua pendekatan, yaitu analisis fundamental dan the technical analysis. Nah, analisis fundamental ini merupakan cara penentuan nilai saham yang menitik beratkan berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kemampuan kinerja masa depan perusahaan. Nilai intrinsik yang mendasar seperti keadaan aktiva, produksi, pemasaran, pendapatan dividen, serta informasi lain yang berkaitan dengan prospek perusahaan. Lalu yang kedua ada the technical analysis. Nah, pendekatan ini memusatkan perhatian harga sekuritas dan sering disebut sebagai KARIS. Kaum technical analysis ini memprediksikan untuk masa depan berdasarkan pergerakan harga saham di masa lampau, dan analisisnya bersifat jangka pendek. Nah, informasi utama bagi kaum technical analysis ini adalah psikologis investor, yang dimana motif utamanya adalah capital gain atau fluktuasi harga. Lalu yang kedua, poin kedua yaitu ada faktor-faktor penggerak saham. Nah, cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain adalah membeli ketika harga akan naik, lalu menjualnya ketika harga itu akan turun. Namun, untuk memperkirakan harga saham itu sendiri akan naik turunnya itu bukan hal yang mudah, karena ada beberapa faktor yang harus disadari oleh para investor, yaitu kita harus melihat faktor-faktornya. Ada faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro ini adalah faktor-faktor yang dampaknya hanya terhadap beberapa jenis saham saja, sedangkan faktor makro adalah faktor penyebab yang berdampak pada semua saham atau keseluruhan bursa, termasuk juga perekonomian secara menyeluruh. Lalu di dalam faktor-faktor penggerak saham ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Yang pertama yaitu kondisi fundamental emiten. Fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten, maka semakin besar juga pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham. Lalu begitu juga sebaliknya, jika semakin turun kinerja emiten, maka semakin besar kemungkinan merosotnya juga saham yang akan diterbitkan atau diperdagangkan. Nah, untuk memastikan apakah kondisi emiten itu berada posisi yang baik atau tidak, maka bisa dilakukan dengan pendekatan analisis rasio. Selain analisis rasio, juga bisa melakukan sebuah pendekatan semacam analisis psikologis terhadap emiten. Yang dimaksud dengan analisis psikologis ini adalah analisis yang berdasarkan perhitungan pribadi investor ketika melihat dunia nyata berkaitan dengan kinerja emiten. Lalu yang kedua ada hukum penawaran dan permintaan. Jika kita ingin membeli saham itu dengan harga yang murah, maka kita harus menganalisis dulu. Pada saat saya menganalisis dan ternyata murah untuk dibeli atau misprice, katakanlah pada saat yang bersamaan juga terjadi banyak permintaan atas saham tersebut. Karena banyaknya permintaan tersebut, maka harga saham tersebut otomatis akan naik dan kembali ke nilai intrinsiknya. Akibatnya nilai saham yang mula-mula murah untuk dibeli menjadi mahal untuk kembali atau ever value gitu. Jadi dimana kalau
nilai saham itu, dimana kalau harganya lagi murah kita bisa beli sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nilai harga saham itu naik, kita bisa jual semaunya kita mau jual berapa. Lalu yang selanjutnya itu ada IHSG. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, dimana perhitungan ini menggunakan rumus yang tertentu yang merupakan gabungan dari transaksi saham sektoral yang ada. Karena setiap jumlah dan harga saham tiap emiten itu berbeda-beda, maka IHSG kadang-kala tidak mencerminkan pergerakan saham yang sesungguhnya. Dan jika terjadi transaksi yang sedikit saja antara saham kelas atas atau sebutannya itu blue chip dengan saham kelas bawah atau menengah, itu akan mempengaruhi IHSG. Jadi segala transaksi yang terjadi itu akan selalu mempengaruhi IHSG, dan itu sangat terasa sekali.